Seberapa tahu kalian tentang rumah kalian? Sebuah rumah yang kalian huni setiap harinya, yang kalian rasa sudah cukup akrab dengan kalian. Tetapi bagaimana jika ternyata di rumah yang kalian huni selama ini ada makhluk penunggunya yang sudah berada di situ, bahkan ketika rumah kalian tuh belum dibangun. Ini adalah sebuah kisah nyata yang aku dapatkan dari seorang teman, di mana dia sangat membanggakan sebuah rumah yang dapat dia beli dari jerih payahnya dia selama bekerja selama ini. Tetapi siapa sangka ternyata di dalam rumah tersebut ada sebongkah batu besar, di mana di dalamnya dihuni oleh dua orang makhluk halus yang mengaku sebagai sepasang suami istri. Dan tanpa berlama-lama, saya Satrio Wahyu ingin mengajak kamu dan menuturkan sebuah cerita yang benar-benar nyata pernah dialami oleh sahabat aku. Mungkin ceritanya bakal gue mulai dari seorang temen gue yang pindah dari sebuah kontrakan rumah, dan alhamdulillahnya dia itu punya rezeki untuk beli rumah baru. Nah, rumah barunya ini di salah satu perumahan yang cukup elit di daerah Jawa Barat. Perumahannya ini deket sama bukit gitu, pokoknya bagus banget. Tergolong perumahan yang gede lah. Lingkungannya asri, udaranya masih bersih, dan jauh sekali dari hiruk pikuk Jakarta yang polusinya udah parah banget lah ya. Dia suka banget waktu dapat rumah di sini nih, di perumahan yang satu ini. Mohon maaf sebelumnya aku nggak bisa sebut nama perumahannya karena perumahannya ini cukup gede dan penghuninya itu cukup banyak. Jadi kalau aku sebut takutnya nanti akan mengganggu kenyamanan beberapa pihak. Dan ini sebenarnya adalah perumahan baru ya, bukan perumahan lama atau perumahan tua gitu. Bangunannya semuanya masih baru, termasuk rumah yang dibeli sama temen gue ini. Nah, pertama kali saat temanku ini menemukan rumah ini, dia tuh langsung suka banget karena memang selain bangunannya sudah cukup kokoh, cukup bagus, layak huni, cuman ada beberapa tempat yang harus direnovasi, termasuk di teras depan dan juga di halaman belakangnya. Tapi di halaman belakang ini dia mendapati ada sebuah batu besar yang menurut dia sih harus dipindahkan. Karena memang sesuai dengan desain yang sudah dibuat, bagian teras belakang itu memang nggak seharusnya ada batu besar karena memang akan dibuat bidang datar gitu. Tapi ajaibnya saat batu itu mau dipindahkan, sampai berhari-hari tidak ada satupun tukang yang berhasil memindahkan batu itu. Padahal batunya itu bentuknya ya biasa, batu biasa aja, nggak ada yang ukir-ukiran atau terlihat aneh dari batu itu. Akhirnya temen gue tadi bilang, ya udahlah diuruk aja, ditinggiin aja permukaannya, jadi batu itu tidak perlu dipindahkan kemana-mana. Dikerjainlah sama si tukang ini. Di hari berikutnya, tukang-tukang terus bekerja dong, ngerjain bagian-bagian yang lain, karena rumah itu memang direnovasinya tuh lumayan banyak di bagian dalamnya. Nah, ternyata saat tukang-tukang ini ngerjain bagian yang lain, barulah di sini keanehan demi keanehan terjadi satu persatu. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama-tama, tukang itu kan kalau kerja suka dikasih kopi kan kalau siang-siang. Nah, kopinya Pak tukang ini kan ditaruhnya itu di atas meja. Nah, kebetulan hari itu para tukang ini lagi ngobrol sambil istirahat menghadap ke arah meja tempat di mana kopi-kopi itu ditaruh. Tiba-tiba kopi yang ditaruh di atas meja ini bisa dengan sendirinya itu tumpah di depan mata mereka. Jadi kayak seolah-olah tuh ada yang numpahin gitu. Keanehan berikutnya adalah rokok tuh sering hilang. Pak tukang ini kan selalu dijatah rokok satu bungkus satu harinya. Mereka bekerja dua orang, satu tukang utamanya, satu keneknya kan istilahnya. Nah, sampai-sampai si tukang utamanya ini mencurigai keneknya itu nyolong rokoknya yang satu bungkus ini. Karena memang 2 hari berturut-turut rokok jatahnya Pak tukang ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Padahal dia itu bukan tipikal orang yang pelupa loh. Dia itu bisa inget tuh rokoknya tuh naruhnya di mana. Tapi tahu-tahu nggak ada gitu aja. Nah, keanehan nggak berhenti sampai di situ guys. Di hari berikutnya, tukang yang udah lihai banget lah yang ngerjainnya. Soalnya memang dia tuh udah jadi tukang tuh udah lama banget. Tiba-tiba kok bisa suatu hari dia itu luka kakinya. Entah kena paku, entah kena apa. Padahal dia yakin banget gak ada paku di situ. Kakinya robek. Terus setelah diobatin dia lanjut lagi kerja. Baru juga dia mau lanjut kerja, tiba-tiba keneknya tadi tuh kesurupan guys. Kesurupan, dia tuh meracau gitu. Gak bisa disembuhin, dibaca-bacain ayat-ayat apa gak bisa hilang, gak bisa sembuh. Akhirnya dipanggilin Pak Ustadz. Pak Ustadznya pun gak bisa datang. Akhirnya dengan berat hati si tukang ini ngebawa keneknya dong datang ke rumahnya Pak Ustadz, yang rumahnya tuh ada di kampung di pinggiran perumahan itu. Nah, di sana dilakukan sebuah proses mediasi.
mediasi atau apa sih nyebutnya. Pokoknya di mana si Pak Ustadz ini tuh bercakap-cakap atau berkomunikasi sama jin yang ngerasukin kenek si tukang ini gitu. Akhirnya diketahui bahwa ternyata yang ngerasukin ini adalah jin yang menempati batu gede yang gak bisa dipindahin tadi itu guys. Dan bentuknya itu adalah kakek-kakek berjenggot panjang. Dan dia juga bilang kalau dia tinggal di situ tuh udah lama banget. Dan gak sendirian, tapi sama istrinya, namanya Nenek Halimah. Udah kan tuh, Pak Ustadznya ini udah kelar tuh komunikasi sama jinnya. Diusir dong, disuruh pulang. Gak mau dong. Dan dia tuh maunya gimana? Dianterin lagi pulang ke rumahnya temen gue yang lagi dibangun direnovasi tadi. Ngeribetin gak sih ini jin? Coba deh kalian bayangin. Dia kerasukannya di rumah temenku ini. Terus diobatin, dibonceng naik sepeda motor, masih dalam kondisi kesurupan, ke kampungnya dia sampai nemuin Pak Ustadznya kan. Nah setelah berhasil nih diajak komunikasi sama Pak Ustadz, dia malah nggak mau pulang sendiri itu jin. Dia malah maunya itu dianterin lagi, jadi bolak-balik tuh tukang. Kesian kan. Dan akhirnya bener aja, saat dia dianterin balik lagi ke rumah teman gue yang lagi direnovasi, jinnya langsung keluar dari badannya si kenek tukang ini. Sadarlah dia. Singkat cerita nih guys, gue singkat aja ya. Rumah ini kelar direnovasi, akhirnya siap dihuni dong. Terus pas pertama kali mereka menempati rumah baru ini, mereka kan ngadain pengajian tuh, atau didoa-doain lah rumahnya itu. Yang ngedoain, yang mimpin ya Pak Ustadz yang tadi ngelarin atau nyembuhin si tukang yang kesurupan tadi kan. Nah saat didoa-doain rumah ini tuh, Pak Ustadznya kembali mengadakan mediasi atau komunikasi sama jin penunggu yang wujudnya kakek brewok tadi, kakek jenggot panjang tadi. Katanya si kakek ini tuh punya beberapa persyaratan. Kalau memang tempat ini tuh mau ditempatin, dia minta setiap malam Selasa disediakan makanan berupa sate kambing 10 tusuk. Kalau dipikir-pikir ada out of the box nggak sih? Dimana jin-jin lain biasanya minta kembang sama kopi pahit, tapi yang satu ini minta sate kambing 10 tusuk. Belum berhenti sampai di situ, dia anehnya juga minta si yang empunya rumah yang tak lain dan tak bukan adalah temanku sendiri untuk menyiapkan satu patung ayam jantan. Dan konon katanya nanti si kakek jenggot ini akan bersemayam di dalam patung ayam jantan tadi guys. Dan bener aja sama temanku tuh dikerjain tuh. Dia beli patung ayam jantan sama setiap malam Selasa dikasih makanan berupa sate kambing 10 tusuk. Dan percaya nggak percaya guys, konon katanya setelah dia menempati rumah itu dan ngasih makanan tiap malam Selasa itu, dia itu bisnisnya, pekerjaannya tuh lancar banget. Nah tapi sialnya adalah pada suatu ketika temenku ini tuh lupa tuh malam Selasa nggak ngasih sate kambing. Dan yang terjadi apa? Bisnisnya 2 hari kemudian gagal, nggak jadi deal. Emang sih jin penjaga batu itu atau penjaga rumah itu yang kakek jenggot panjang tadi udah bilang kalau mau usahanya lancar, biarkan saya tetap di sini, saya nggak mau pergi kemana-mana. Tapi setiap malam Selasa siapin aja sate kambing 10 tusuk. Dan ya percaya nggak percaya sih, setelah dikerjain memang bisnisnya selancar itu. Bahkan nih, tapi kalian nggak usah niruin ya, temenku ini tuh kan hobi banget main judi online. Suatu ketika dia main judi online dong, dan dia ini nih sempat menang 98 juta sehari. Dan ini terjadi hanya berselang 2 hari setelah pertama kali dia ngasih sajen 10 tusuk sate kambing. Hebat gak tuh? Gimana nih menurut kalian? Apakah menurut kalian keberuntungan temenku saat berjudi atau bekerja atau berbisnis ini memang ada kaitannya dengan si penunggu rumah kakek jenggot panjang atau Nenek Halimah? By the way, selain ngasih keberuntungan nih buat bisnis dan juga judi, ternyata sang kakek berjenggot panjang ini nggak suka kalau si penghuni rumah baru ini tuh berisik. Makanya tadi kan ada cerita yang tukangnya tiba-tiba luka. Konon katanya dia ini nggak suka karena tukang ini tuh berisik dan nggak permisi dulu waktu mau mulai pekerjaan di rumah itu. Dan emang sih setelah pengerjaan rumah itu kelar, kan ditempatin tuh, tetangga-tetangganya temen gue tuh sering banget lihat ada sosok kakek-kakek berjenggot panjang yang duduk di teras rumah. Taunya dari mana? Biasanya sih tetangganya temen gue tuh abis ngeliat selalu bilang sama temenku, "Ibu, semalam ada tamu ya bu? Itu siapa sih bu? Kok sering banget namu di tempat ibu? Dia selalu duduk di teras. Kayak apa bu bentuknya? Kayak apa bu sosoknya?" Temen aku kan nanya gitu.
kakek-kakek bu, bapak-bapak, jenggotnya panjang. Dan si penghuni rumah, temen aku dan keluarganya tuh, temen aku kan di situ bareng keluarganya kan, sama anak-anaknya, sama kakaknya juga, sama suaminya juga. Itu meyakini kalau sampai saat ini memang kakek-kakek jenggot sama Bu Halimah itu nggak pernah pergi dari rumah itu karena emang nggak mau pergi. Dan sampai saat ini si kakek berjenggot panjang ini menempati bagian teras atau garasi mobil, sementara nenek Halimah menempati bagian dapur. Gimana menurut kalian? Ini adalah kisah nyata ya guys. Buat kalian yang percaya silahkan, yang enggak juga silahkan, nggak apa-apa. Tapi setidaknya minimal bisa menambah koleksi cerita horor kalian sebagai pengantar tidur. Atau barangkali ada di antara kalian yang memiliki pengalaman yang mirip-mirip dengan penunggu rumah macam kakek jenggot panjang atau nenek Halimah. Komentar di bawah ya. Oke, jangan lupa tonton juga konten-konten horor aku yang lain. Dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Sampai ketemu lain waktu.